Shalom, saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sigi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa kuat, kita bisa sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mengawali renungan kita pada saat ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa di dalamnya, dan biarlah otoritas Allah yang berasal daripada Allah ada dalam diri hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu agar menjadi berkat untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara berkat oleh Tuhan, tanpa terasa suasana Natal telah kita rasakan. Dengan kata lain bahwa Natal itu tidak akan lama lagi. Dalam minggu ini kita akan merayakan yang namanya Advent yang pertama. Advent yang pertama ini di mana kita melihat kembali atau merenungkan kembali bagaimana karya yang Yesus lakukan atau karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus di mana dia lahir di kota Bethlehem. Mari kita buka Alkitab kita. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah, saudara, ini berkata oleh Tuhan, waktu kita memperhatikan kitab Yesaya, ada beberapa hal yang sangat menarik dari kitab Yesaya. Banyak para penafsir, para ahli Alkitab mengatakan bahwa kitab Yesaya ini adalah mini kitab. Kenapa dikatakan mini kitab? Karena kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal. Kalau saudara-saudara memperhatikan, di Perjanjian Lama ada 39 kitab, dan di Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jika dijumlahkan maka totalnya itu adalah ada 66 kitab. Nah, kitab Yesaya ini ada 66 pasal. Pembagiannya juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari pasal 1 sampai pasal 39. Lalu bagian kedua kitab Yesaya dari pasal 40 sampai pasal 66. Ini satu hal yang kelihatan seperti tidak masuk akal, tetapi inilah kitab Yesaya. Dia 66 pasal. Nah, waktu kita berbicara tentang kitab Yesaya, ada beberapa hal yang menarik dari kitab ini. Yang pertama, dia menceritakan tentang Mesias yang akan datang. Siapa Mesias yang akan datang? Yang kedua, dia berbicara tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mesias itu. Lalu yang ketiga, dia berbicara tentang penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Mesias ini. Nah, saudara, ini berkata oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari pembacaan yang kita bacakan pada saat ini, ada satu yang mau dituliskan oleh Yesaya, ada satu yang mau dikatakan oleh Yesaya bahwa Raja Damai yang akan datang. Nah, kitab Yesaya ini dia tuliskan waktu keadaan bangsanya sedang ditindas, keadaan bangsanya sedang merosot,
kecemasan, kekhawatiran. Tetapi dia menulis bahwa akan ada satu pemimpin yang akan datang, akan ada satu raja damai yang akan datang. Tentu ini suatu keadaan yang begitu membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena di tengah peperangan, di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, di tengah kemerosotan bangsanya, tetapi dia menulis bahwa bangsa kita ini tidak selamanya akan mengalami hal-hal yang demikian. Akan ada satu pemimpin yang akan memimpin kita dengan jalan damai. Dia akan memimpin kita dengan sesuatu hal yang berbeda dengan cara manusia memimpin. Nah, saudara yang berkata oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam pembacaan ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Raja Damai itu? Coba saudara perhatikan di ayat 1 dan 2. Raja Damai itu yang dia lakukan adalah menggenapi janji Allah. Saya bacakan di sini ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan tarung yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang pertama adalah dia menggenapi janji Allah. Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan lebih jauh lagi tentang kitab Yesaya ini, dia sudah menuliskan bahwa Raja Damai yang akan datang itu adalah dia menggenapi semua janji Allah. Janji yang bagaimana? Yaitu bahwa akan ada pemimpin, dia penuh roh. Di ayat 2 sini dikatakan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Semua itu dimiliki. Siapa yang memiliki roh itu? Hanya Yesus Kristus. Ini yang mau dikatakan oleh Yesaya, bahwa nanti akan ada pemimpin yang beda sekali. Nanti akan ada pemimpin yang gaya kepemimpinannya berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Nah, saudara ini berkata oleh Tuhan, Natal itu bukan masalah baju baru, bukan masalah kita mempunyai celana baru dan hal-hal yang baru lainnya. Tetapi Natal itu adalah bagaimana Allah yang hadir menggenapi janjinya. Seandainya Yesus Kristus itu tidak hadir, seandainya Yesus Kristus itu tidak datang, apa yang terjadi dalam diri manusia? Mungkin sampai saat ini kita masih menantikan juru selamat itu, kita masih menantikan Raja Damai itu. Tetapi waktu Yesus itu lahir, Yesus itu datang ke dalam dunia, dia menggenapi semua apa yang dijanjikan Allah kepada manusia. Poin yang kedua dari Raja Damai yang akan datang ini adalah dia adalah hakim yang adil. Yang pertama tadi dia menggenapi janji Allah. Yang kedua, dia hakim yang adil. Saudara-saudara bisa memperhatikan di ayat yang ketiga dan 4. Di sini dikatakan, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menyatukan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yang kedua, Raja Damai itu adalah hakim yang adil. Berbicara tentang keadilan, mungkin di zaman sekarang ini keadilan bisa dibayar dengan uang. Keadilan itu sudah jauh sekali. Tetapi waktu kita melihat dalam teks ini, akan ada satu pemimpin yang cara mengadilinya berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia. Cara dia mengadili bukan hanya sekilas pandang saja, bukan mendengar kata orang saja, tetapi dia mengadili dengan roh yang berasal daripada Allah. Tetapi dia mengadili betul-betul beda dengan cara manusia. Cara dia mengadili tidak seperti yang seperti biasa yang dilakukan oleh manusia. Dia penuh roh, penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama tadi, Raja Damai itu menggenapi janji Allah. Poin yang kedua, saudara bisa lihat di ayat yang ketiga dan 4. Di sini dikatakan, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menyatukan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Yang kedua, yang dilakukan oleh Raja Damai itu adalah dia sebagai hakim yang adil. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang hakim yang adil dalam teks yang kita bacakan pada saat ini, semua itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Semua itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Walaupun Yesaya belum tahu siapa nanti hakim yang adil ini, siapa nanti hakim yang akan memberikan keputusan bukan dengan mendengar kata orang, tetapi dengan hikmat dari Allah.
Waktu Yesaya menuliskan ini, dia belum tahu siapa nanti kira-kira hakim ini yang akan mengadili. Bukan dengan sekilas pandang saja seperti yang dia tulis, tetapi hakim ini mengadili benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Suatu ketika pada waktu pagi hari, Yesus sedang berada di bait Allah. Tiba-tiba beberapa ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi datang menghadap kepada Yesus, lalu membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Orang-orang di sekitar itu mengatakan bahwa Musa dalam hukumnya, waktu kedapatan orang yang berbuat zina, maka dia akan dilempar, dia akan dirajam sampai mati. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Apa yang dilakukan oleh hakim yang adil itu? Yang dia lakukan adalah dia bertanya kepada mereka semua dengan pertanyaan, siapa di antara kami yang tidak berdosa? Silakan lempar dia duluan. Tidak ada satupun yang berani melempar perempuan ini. Lalu mereka mundur satu-satu. Tinggal Yesus dengan perempuan ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba lihat cara hakim yang adil ini mengadili. Dia bukan mengadili dengan sekilas pandang saja. Dia bukan mengadili dengan mendengar kata orang saja, tetapi dia mengadili benar-benar berasal dari Allah. Caranya mengadili adalah hikmat yang berasal daripada Allah. Lalu hal yang kedua, suatu ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, siapa yang salah? Kenapa ini anak sejak lahir dia sudah buta? Apakah orang tuanya yang salah? Apakah mamanya yang salah atau papanya yang salah? Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bukan orang tuanya yang salah, tetapi kuasa Allah mau dinyatakan melalui anak ini. Coba lihat cara hakim ini mengadili. Coba lihat caranya mengambil sebuah keputusan. Dia tidak hanya mengambil keputusan menurut kata orang saja atau sekilas pandang saja, tetapi dia mengadili benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara yang berkata oleh Tuhan, kisah ini ditulis oleh Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dia tidak tahu siapa nanti hakim yang adil ini, atau siapa nanti orang yang akan mengadili dengan benar-benar berasal daripada Allah hikmatnya. Siapa nanti yang gaya kepemimpinannya itu, gaya mengadilinya berbeda, tapi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini poin yang kedua, bahwa Yesus Kristus itu adalah dia hakim yang adil. Yang ketiga, Raja Damai yang akan datang itu, apa yang dia lakukan? Di ayat 10 di sini dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yang ketiga adalah ia memiliki kuasa yang kekal. Nah, kuasa yang kekal ini adalah dimiliki oleh Yesus Kristus. Waktu murid-muridnya bersama dengan Yesus sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba taufan melanda perahu mereka, ombak begitu besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menghardik angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Suatu ketika Yesus memanggilkan seorang bernama Lazarus, sudah 4 hari di dalam kubur. Lalu dengan kuasanya Yesus memanggilkan Lazarus. Suatu ketika juga Yesus sedang dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba mereka ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Lalu apa yang Yesus katakan kepada orang yang kerasukan itu? Pergilah, pindahlah ke dalam babi-babi itu. Lalu roh itu pergi, dan orang yang kerasukan setan ini menjadi sehat. Ini kuasa dari Yesus. Pertama, dia berkuasa atas alam. Yang kedua, dia berkuasa atas orang mati. Dan yang ketiga, dia berkuasa atas setan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, poin yang ketiga yang mau saya katakan di sini adalah dia memiliki kuasa yang kekal. Di dunia orang mati dia berkuasa, di alam dia berkuasa, dengan kuasa setan pun dia berkuasa. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pesan saya pada saat ini, Raja Damai yang akan datang itu ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia menggenapi janji Allah. Dia adalah hakim yang adil. Dan yang ketiga, dia memiliki kuasa yang kekal. Jangan mudah tinggalkan Kristus. Tetap beriman kepada Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu meyakini bahwa kuasa Allah ada dalam diri kami semua, memampukan kami, menolong kami untuk tetap setia kepada Engkau
dan beriman kepada Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.